Selamat hari Minggu teman-teman semua. Kembali lagi di ibadah online Remaja GKJ Jakarta pada tanggal 5 Juli 2020. Tema ibadah kita hari Minggu ini adalah karyanya melegakan yang akan dibawakan oleh Om Haryanto. Nah, minggu ini saya, Dara, dan teman saya Michelle akan menemani teman-teman sebagai MC untuk ibadah kali ini. Oh iya, teman-teman, kalian semua apa kabarnya? Kalau Dara sendiri, gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar aku baik. Pasti teman-teman di rumah juga baik-baik aja kan? Sekarang kita akan memulai ibadah kita nih. Yuk teman-teman, kita mengambil saat hening sejenak. Supaya kita bisa lebih bersemangat dalam ibadah hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pembuka, yaitu lagu Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Teman-teman, untuk membuka ibadah ini, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk ibadah bersama-sama walaupun secara online. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati pikiran kami dan hati kami agar dapat tertuju pada ibadah ini. Tuhan juga berkati agar hati kami dapat terbuka untuk firman-firman-Mu yang Engkau sampaikan lewat Om Haryanto. Ya Tuhan, berkati kami agar firman-firman tersebut dapat melekat pada hati kami dan kami dapat menerapkannya di kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, amin. Teman-teman, sekarang marilah kita menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam
Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati kita, marilah kita berdoa aplikasi yang akan dipimpin oleh Om Haryanto. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum membaca Alkitab, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah keterbatasan kami, Engkau satukan kami bersama-sama dalam media online ini. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman bersama-sama. Kami hendak belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11, ayat 16 hingga 19, dilanjutkan dengan ayat 25 hingga ayat 30. Injil Matius pasal 11, ayat 16 hingga 19, dilanjutkan dengan ayat 25 hingga 30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ayat 25 hingga 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku dan oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Ya, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada sebuah aturan. Ya, aturan. Baik itu di rumah, di sekolah, bahkan dalam ibadah remaja ini pun ada aturan mainnya. Saking banyaknya aturan, sehingga kita juga sering mendengar celetukan yang menyatakan bahwa aturan ada untuk dilanggar. Sayang sekali, celetukan itu juga sering muncul dari bibir remaja masa kini. Lah, lebih miris lagi jika celetukan itu keluar dari bibir remaja Kristen. Coba kita bayangkan bersama-sama. Kalau pernyataan itu benar-benar dilakukan pada saat berkendara di perempatan lampu lalu lintas. Coba kita bayangkan, apa jadinya ketika aturan lampu lalu lintas dilanggar? Tentu akan berakibat fatal, yaitu kecelakaan, bahkan membuat sampai pada kematian. Nah, bacaan kita hari ini ada dua perumpamaan yang isinya berhubungan dengan bacaan tadi,
yang isinya berhubungan dengan tema yang akan kita pelajari bersama-sama. Perumpamaan pertama mengenai orang-orang yang menolak untuk menari saat seruling dimainkan, dan orang-orang yang menolak untuk menangis saat kidung duka dinyanyikan. Memang agak sulit dipahami, tetapi mari kita lihat bersama-sama nanti. Perumpamaan yang kedua mengenai kuk yang dipasang yang melegakan. Bagaimana kuk dipasang tetapi itu melegakan? Kita pun akan mempelajari bersama-sama. Nah, dari dua perumpamaan tadi ada benang merahnya. Apa itu benang merah? Mungkin teman-teman sudah tahu, benang merah adalah sesuatu hal yang menghubungkan beberapa faktor yang terkait dengan tema kita hari ini, yaitu karyanya melegakan. Kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu, perumpamaan pertama, pada masa itu orang-orang Yahudi menolak kehadiran Yesus dan Yohanes Pembaptis dengan berbagai macam alasan. Orang-orang tersebut tidak mau menerima Yesus dan Yohanes. Mereka menolak kehadirannya. Menolak kehadirannya berarti menolak ajaran dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus maupun Yohanes. Menolak ajaran menunjukkan sikap ketidakpatuhan, ketidaktaatan. Dengan kata lain, menolak aturan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, orang Yahudi menerapkan ratusan aturan dalam pengajaran agamanya. Hal itu tentu sangat memberatkan bagi mereka yang menjalaninya. Menjalankan aturan agama bukan dilandasi karena kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, melainkan hanya karena takut kena sanksi agama. Jadi bukan semata-mata karena kasih, tapi karena takut. Itulah sebabnya Yesus hendak menyadarkan mereka, termasuk kita saat ini, dengan perumpamaan tentang kuk. Pada masa itu, orang-orang Yahudi juga melatih sapinya atau sapi mudanya untuk membajak sawah, dengan membiarkan sapi muda dengan sapi yang sudah berpengalaman berdampingan untuk memikul kuk. Untuk memikul satu kuk. Kuk itu biasanya dipasang di dalam leher sapinya. Kalau teman-teman pernah berkunjung pada saat liburan ke kampung halaman orang tua, teman-teman bisa menjumpai bagaimana seorang petani membajak sawah dengan menggunakan 2 ekor sapi. Nah, 2 ekor sapi itu dipasangkan dengan menggunakan kuk. Dengan cara demikian, orang-orang Yahudi tadi, sapi muda dan sapi yang sudah berpengalaman tersebut sama-sama belajar. Sapi-sapi tersebut akan belajar untuk patuh, taat, dan tentunya menjadi terbiasa dengan pekerjaan sapi tersebut. Nah, melalui 2 perumpamaan tadi, Yesus hendak mengingatkan pada orang Yahudi pada masa itu dan kita pada saat ini, bahwa yang pertama, hal yang perlu dilakukan adalah tidak menolak kehadirannya, yaitu menerima ajarannya. Yang kedua, tidak menolak kuk yang dipasang pada kita. Artinya, tidak menolak aturan, perintah, ajaran. Kita diminta untuk mematuhi ajaran, mentaati ajaran. Dan ajaran itu sebagai kuk dalam kehidupan kita bersama. Setiap ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan tidak bermaksud untuk menekan kehidupan kita yang sudah dijejali dengan berbagai macam aturan tadi. Di rumah, di sekolah, bahkan di gereja. Justru Dia datang untuk membawa kelegaan dan sukacita bagi kita di dalam melakukan ajarannya.
Itulah ajaran Yesus. Nah, melalui dua perumpamaan ini, Yesus hendak mengingatkan bahwa orang Yahudi pada masa itu dan kita sekarang ini untuk setia, untuk taat, untuk mematuhi kuk yang diberikan dalam kehidupan kita. Apa itu kuk dalam kehidupan kita? Saudara, kita memiliki berbagai macam pergumulan. Kita memiliki persoalan. Kita memiliki problematika. Itulah kuk dalam kehidupan kita. Dengan cara kita taat, dengan cara kita setia, tentu Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Karena kuk yang dipasang dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan biarkan. Karena Tuhan akan menolong kita, akan memikul kuk bersama-sama dengan kita ketika kita taat, menuruti aturan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan Yesus sendiri telah berjanji bahwa kuk yang akan dipasang dalam kehidupan kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, marilah kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita membaca ayat pengantar persembahan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Teman-teman, marilah kita berdoa persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dan memberkati kami selama kami mengikuti ibadah. Tuhan, sekarang kami telah mengumpulkan persembahan. Tolong berkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat berguna bagi gereja kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan juga berkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Berilah mereka kejujuran dan kesabaran, supaya mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memasuki rangkaian doa yang akan diawali dengan doa Bapa Kami yang akan kita nyanyikan secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Anabel, dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Sekar. Datanglah kerajaan
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah Komisi Remaja Online hari ini dengan lancar. Ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan ini dapat tertanamkan dalam diri kami, dapat bertumbuh dan juga berbuah, sehingga nantinya buah-buah tersebut dapat memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, saat ini negara kami dan juga berbagai negara di dunia ini sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 yang telah memberi dampak bagi setiap orang, baik secara finansial maupun kesehatannya. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa bagi setiap mereka yang terdampak oleh pandemi virus COVID-19 ini. Kami mau berdoa untuk para tenaga medis, kiranya Engkau mau menyertai mereka dalam menangani para pasiennya. Engkau juga mau memberkati keluarganya, Engkau mau memberi pengharapan bagi mereka. Kiranya Engkau juga mau menyertai pemerintah, baik presiden, wakil presiden, dan juga menterinya dalam membuat keputusan untuk menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, baik bagi pendetanya, baik bagi majelis dan juga jemaatnya. Kiranya Engkau mau menyertai kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kiranya pandemi virus COVID-19 ini juga tidak menghalangi kami semua untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya nanti saat kondisi semuanya sudah menjadi lebih baik, kami dapat berkumpul kembali bersama untuk melayani-Mu dan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana di balik semua ini. Maka kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami mohon. Amin. Ya Tuhan, terima kasih telah memberkati kami selama ibadah hari ini. Terima kasih telah memberkati juga proses pembuatan video ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga kami para remaja bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya apa yang Tuhan sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhir aktivitas kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupi.
ibadah kita sudah selesai. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita, semangat kita, dan kegembiraan kita. Meski kita saat ini masih dalam keterbatasan. Kita tetap yakin bahwa Tuhan Allah akan menjaga kita, melindungi kita. Mari teman-teman, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Untuk menutup ibadah kita, teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat hening sejenak. Nah, ibadah hari ini telah selesai teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati, stay safe semuanya.